Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Bayu Krisnawan, delegasi dari FK Untirta untuk acara ISOPR, School of Public Relations yang diadakan ISMKI pertama kali di tahun 2021 ini. Dengan mengusung tema Seek Knowledge about Public Relations and Learn Together. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menge-share pendapat saya tentang tugas yang diberikan oleh kakak panitia di Focus Group tentang seputar pemicu yang nanti akan saya sampaikan. Tapi sebelum masuk ke sana, di acara ini singkatnya saya mendapatkan eh, beberapa materi keren yang disampaikan oleh tiga narasumber yang sangat berpengalaman dan sangat keren tentang public relation, kemudian public speaking, tentang personal branding dan organizational branding juga. Nah, di penghujung acara kita dipecah menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan masuk ke breakout room. Nah, di breakout room itu ada sekitar 25 anggota. Kebetulan saya masuk ke kelompok 1. Nah, dari 25 anggota itu nanti kakak panitianya akan menge-share pemicu. Kurang lebih pemicunya seperti ini, akan saya bacakan. Jadi di sini ada Adi, dia sebagai seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran. Adi ini menjabat menjadi Hublu BEM sekitar 5 bulan lagi. Di tanggal 12 November 2021 BEM FK-nya ingin mengadakan acara webinar dalam rangka Hari Kesehatan Nasional secara daring. Nah, di sana di kepanitiaan itu Adi bertugas sebagai koordinator humas yang juga secara spesifik memiliki tugas untuk menghubungi pihak Kementerian Kesehatan sebagai pembicara. Nah, setelah diberi pemicu gitu, kita nanti menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dan sekiranya mengimplementasikan ilmu yang sudah diberikan oleh narasumber-narasumber yang sudah diberikan tadi. Nah, yang pertama di sini jadi langkah-langkah yang kita lakukan untuk menghubungi narasumber. Tapi sebelum masuk ke sana, kita perlu memperjelas secara spesifik dan perlu mematangkan branding dari acara yang kita buat. Nah, setelah kita branding, lalu di profiling. Kira-kira dari pihak Kementerian Kesehatan, siapa sih yang sekiranya sejalan dengan branding yang kita buat di acara itu. Nah, untuk mengundang narasumber dari pihak Kementerian Kesehatan, kita perlu melakukan surat menyurat. Nah, nanti kita melakukan koordinasi juga dengan sekretaris di BPH panitiaan acaranya. Nah, kemudian untuk melakukan pendekatan, melakukan reach out dengan narasumber yang akan kita undang nanti, kita perlu menghubungi pihak dekanat, karena mungkin sekiranya pihak dekanat pernah berhubungan secara langsung dengan Kementerian Kesehatan. Selain itu, kita perlu juga menghubungi pihak ISMKI, khususnya Sekretaris Jenderal yang menjabat saat itu, karena pasti sekjen yang menjabat saat itu pasti pernah berhubungan dengan Kementerian Kesehatan terkait. Nah, kemudian kita juga perlu surat rekomendasi dari dekanat untuk lebih meyakinkan dari acara yang kita buat. Dan perlu digarisbawahi juga untuk melakukan surat menyurat ini minimal 2 bulan sebelum waktu acaranya dimulai, atau jika bisa lebih jauh hari itu lebih baik, karena agar tidak bentrok dengan acara yang maksudnya agar tidak bentrok dengan jadwal acara yang kita buat dengan jadwal narasumber yang akan kita undang. Nah, selain itu, ketika kita mempresentasikan niat kita pada narasumber agar mau diundang,
kita perlu membuat proposal semenarik mungkin. Kemudian juga kita jangan lupa membuat PPT yang semenarik mungkin juga. Tetap harus jalan dengan organizational branding yang udah kita buat di acara ini. Kemudian kita juga perlu pendamping untuk membantu menghubungi narasumber, yaitu Kementerian Kesehatannya. Dan kita perlu membuat poster untuk lebih membranding dari acara itu. Nah, untuk langkah-langkah public speaking, yang pertama kita harus mempersiapkan kunci atau poin-poin kata-kata yang sekiranya akan kita sampaikan kepada narasumber, agar sekiranya jika lupa, kita tetap bisa melakukan presentasi dan menyampaikan maksud kita mengundang narasumber di acara itu dengan baik. Kemudian kita juga harus sering berlatih dalam menyampaikan presentasi kepada narasumbernya. Kemudian sebisa mungkin, karena pasti narasumber yang kita hubungi itu sibuk, maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Jadi diusahakan poin yang akan kita sampaikan ke narasumber itu dibuat sesingkat dan sejelas mungkin, dan juga bisa diselipkan sedikit humor yang relate dengan narasumber, dan iya, agak relate dengan narasumber, agar bersifat tidak terlalu formal dan sedikit santai tapi jelas. Saya tegaskan lagi di sini. Jadi kita perlu koneksi untuk melakukan pendekatan, melakukan approach kepada narasumber dari pihak Kementerian Kesehatan. Kita perlu koneksi dari dekanat atau kaprodi dan dari pihak ISMKI. Dan untuk melakukan surat menyurat diusahakan jauh-jauh hari sebelum acara dimulai, minimal sekitar 2 bulan sebelum acara dimulai. Dan kita melakukan branding sebaik mungkin, jadi agar ketika kita menghubungi Kementerian Kesehatan itu, kita udah dalam kondisi acara yang sudah matang, dan kita juga ketika melakukan presentasi di depan beliau, di depan narasumber, itu juga sudah sepenuhnya matang. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan dari jawaban saya mengenai pemicu yang sudah diberikan oleh kakak panitia. Dan sebenarnya masih banyak ilmu lagi yang bisa saya sampaikan untuk menjawab kasus pemicu ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.